Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Andri Al-Faridi Lubis mau mengutarakan suatu video untuk menjelaskan apa-apa aja sih tentang hukum waris perdata dengan teman saya Reza Muhammad Nasbirin Kembareng yang akan mempertanyakan apa-apa aja sih isi-isi tentang hukum waris perdata. Gimana ya, sehat? Oke. Nah, apa aja sih yang mau Reza tanyakan tentang hukum waris perdata? Saya ingin menanyakan kepada saudara kami, apa yang dimaksud dengan hukum waris perdata, dan apa saja syarat terjadinya pewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata. Oke, kita akan jelaskan. Yang pertama kita akan jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hukum waris perdata. Nah, hukum waris perdata adalah kumpulan kaidah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu artinya warisan ya. Dari pewaris kepada ahli warisnya menurut ketentuan KUH Perdata setelah pewaris meninggal dunia. Nah, yang kedua adalah apa aja sih syarat terjadinya pewarisan menurut KUH Perdata? Ya nggak ya? Oke, di sini aku akan jelasin. Nah, syarat terjadinya pewarisan menurut KUH Perdata yaitu pewaris. Yang pertama, pewaris telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal. Yang ketiga, adanya hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris, baik hubungan darah atau karena perkawinan nikah. Dari situ, apakah Reza udah pahami tentang yang dua pertanyaan Reza itu? Oke, saya sudah paham. Oke, apalagi yang mau Reza tanyakan selanjutnya? Lalu ada pertanyaan selanjutnya, siapa saja sih yang dapat menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata, dan bagaimana sistem pewarisan dalam kitab undang-undang hukum perdata? Oke, kita akan jelasin ya guys ya. Oke, yang pertama siapa saja sih yang dapat menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata? Nah, yang menurut KUH Perdata, ahli waris yang dapat terdiri dari yang pertama, ahli waris karena hubungan darah nih, itu yang paling pertama, yaitu anak, orang tua atau saudara. Yang kedua, ahli waris karena hubungan perkawinan, ya baik itu suami atau istri ya. Yang ketiga, ahli waris karena penunjukan dalam wasiat misalnya kayak surat. Nah, yang keempat, negara jika tidak ada ahli waris sama sekali nih. Nah, yang keempat, bagaimana sistem pewarisan dalam KUH Perdata, ya kan? Nah, KUH Perdata menganut sistem individual, yaitu tiap ahli waris ya memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalannya. Nah, bukan sistem kolektif seperti dalam hukum adat. Nah, udah jelas ya? Sudah. Oke, ada lagi yang mau Reza tanyakan atau udah paham sekarang? Sudah paham. Dan ini pertanyaan lagi saya untuk saudara kami. Ya. Apa saja sih unsur-unsur hukum waris dan siapa saja yang termasuk dalam golongan ahli waris menurut kitab undang-undang hukum perdata? Nah, ini pertanyaan yang saya tunggu dari tadi guys. Ini paling penting, unsur hukum waris dan golongan-golongan waris menurut KUH Perdata ya. Ya. Nah, unsur-unsur waris yang pertama, pewaris orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya. Nah, yang kedua, ahli waris yaitu orang yang berhak menerima warisannya seperti yang tadi yang saya jelaskan. Nah, yang ketiga, harta warisan, seluruh kekayaan mau itu hak dan kewajiban yang ditinggalkan pewaris itu harus dibagi. Nah, yang keempat, peristiwa kematian, harus ada kematian pewaris sebagai syarat terjadinya pewarisan. Nah, itu dia. Yang terakhir ya, golongan ahli waris menurut KUH Perdata. Nah, itu golongan itu ada sampai 4 golongan ya. Nah, golongan yang pertama itu dia anak, termasuk anak sah dan anak luar kawin tapi yang diakui. Nah, yang kedua, golongan yang kedua ini orang tua, ayah atau ibunya atau saudara kandungnya. Nah, golongan ketiga, kakek, nenek dari pihak ayah atau ibu. Nah,
Sistem pewarisannya adalah dia yang pertama tuh warisan dibagi menurut hukum tanpa surat wasiat. Contohnya pembagian. Jika ada anak istri, mereka berbagi warisan bersama. Misalnya anak dan istri masing-masing seperdua jika hanya satu anak. Nah, yang kedua pewaris testamentaire, itu dengan wasiat juga. Nah, pewarisan berdasarkan wasiat tertulis oleh pewarisnya. Nah, namun wasiat tidak boleh melanggar legatim morti atau bagian mutlak bagi ahli warisan. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dengan hukum waris perdata tidak ahli. Apa Reza udah paham nih sebagian dari hukum waris perdata yang ini? Oke, baik, saya sudah paham dengan penjelasan dari saudara Febri. Oke. Dan saya minta terima kasih sebesarnya karena dari pertanyaan saya sudah tahu. Oke, aku juga berterima kasih ya Reza udah menyempatkan waktunya buat menanyakan tentang apa aja sih hukum waris perdata, gitu kan. Nah, itu aja guys. Jadi yang kurang paham tentang hukum waris perdata bisa nanti komen di bawah dan pertanyakan aja, nanti saya jawab di kolom komentar. Terima kasih. Saya Muhammad Fadil Al-Faridi Lubis dan teman saya Saya Muhammad sendiri kemarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.